Selamat pagi. Jadi kalau Bapak bilang selamat pagi, bilang ini. Pagi, pagi, pagi. Paham? Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Iya. Sekarang Bapak mau mengecek dulu kerapiannya. Sekarang semuanya berdiri. Kerah bajunya dirapikan. Ini kerah baju. Ini kerah baju. Sudah? Ya, sekarang boleh duduk kembali. Nah, sekarang dilihat di kiri kanannya apakah masih ada sampah? Ada? Tidak. Bagus. Sekarang siapa yang tidak hadir? Semoga cepat datang dan bergabung bersama kita mengikuti pelajaran. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Yang giliran hari ini akan dipimpin oleh siapa? Dela. Teman-teman jangan pimpin doa untuk teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi berdoa, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rezeki kepahaman. Amin. Iya, terima kasih Dela. Silakan dulu. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Indonesia. Ya, menyanyi ya, menyanyi. Jadi ada yang tahu tadi tujuannya apa kita menyanyikan lagu wajib nasional? Tidak. Jadi Bapak jelaskan untuk setiap hari kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dengan tujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Kita paham? Ya. Anak-anak, siapa yang pernah melihat tumbuhan? Masa tidak pernah lihat tumbuhan? Jagung itu termasuk tumbuhan, bunga juga tumbuhan. Ada yang belum pernah lihat? Jadi semuanya pasti sudah pernah lihat. Jadi sekarang sebelumnya kita masuk dulu, kita akan membaca bersama-sama untuk menguatkan literasi. Literasi adalah kemampuan membaca kita. Bapak akan lihat di depan, kemudian kita bersama-sama membaca. Kelihatan di depan? Nah, ini dia bacaannya. Judulnya
Ini salah satu cerita motivasi, banyak makna yang tersimpan dan tersirat di dalamnya. Judulnya Daun dan Akar Si Pohon Rindang. Sekarang kita sama-sama membaca dari sini. Kelihatan yang di belakang? Ya, kita membaca 2, 3. Zaman dulu di sebuah padang rumput yang sangat panas ada sebuah pohon yang tumbuh sangat rindang dan cantik. Pohon itu mempunyai dedaunan yang lebat dan berwarna hijau muda. Nah, itulah tadi cerita literasi membaca kita. Ada yang tahu apa makna yang ada di dalam cerita tadi? Jadi Bapak jelaskan. Di sini ada apa saja tadi? Ada akar, ada daun, ada batang. Jadi tidak boleh saling menyombongkan diri karena saling bertumpu satu dengan yang lainnya. Jadi sudah paham? Ya. Oke, baik. Anak-anak, Bapak mau bertanya, adakah di sini yang mengetahui apa perbedaan manusia dengan tumbuhan? Ada yang tahu? Ya, Bella, silakan nak. Apa perbedaannya? Kalau manusia ada tangannya, kalau hewan tidak ada. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Bella. Jadi manusia ada tangannya, tumbuhan tidak ada tangannya. Sekarang pertanyaan yang kedua, apa persamaan manusia dengan tumbuhan? Ada yang tahu? Ya, silakan nak. Sama-sama apa? Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Nur Fadila. Jadi sama-sama makhluk hidup. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajaran atau yang ingin kita capai hari ini, yaitu peserta didik mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya dengan tepat. Breaking lagi. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali. Nah, lanjut, tepuk 5 kali. Iya, bagus sekali. Jadi sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok heterogen. Di sini ada berapa orang? Ada 15 orang. Jadi Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Menguap lagi. Jadi Bapak hitung dari depan 1 sampai dengan 5, seterusnya. Jadi nanti yang nomor 1 mencari teman yang nomor 1 bergabung menjadi 1 kelompok. Jadi 1 kelompok ada 3 orang. Sudah paham? Paham. Jadi Bapak hitung nanti Nur Fadila. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor 1 angkat tangannya. Ya, 3 orang bergabung di sebelah sana. Nomor 2 Arispa bergabung juga temannya yang nomor 2. Nomor 3 ya bergabung dengan nomor 3 juga. Anak-anak semuanya sudah berkelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sekarang Bapak ingin membuat nama kelompok, jadi harus nama-nama bunga. Jadi cari cepat nama bunga untuk nama kelompoknya, misalnya melati, mawar, anggrek, kamboja. Kalau di sini kelompok apa namanya? Kelompok mawar. Di sini kelompok bunga matahari. Di sini melati. Di sini kelompok apa? Anggrek. Iya, anggrek. Di sini kelompok bunga kamboja. Banyak nama-nama bunga. Nah sekarang Bapak akan menayangkan video di depan. Harap perhatikan layar yang ada di depan.
Tugas kalian mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video. Paham? Wahyudi, paham Wahyudi? Bagus. Nurfadilah paham nak? Jadi Bapak menayangkan video, kalian mencatat dan menyimak apa yang ada di dalam video. Bapak putar videonya. Ya, itu gambar apa? Gambar pohon. Terdiri atas beberapa bagian. Bagian Pertama akar, ada akarnya, ada batang, ada daun, ada buah, bunga. adalah bunga. Pertama-tama ada akar. Ini fungsinya akar, apa nanti fungsinya akar? Bagian akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Adapun fungsi akar yang pertama menyerap air. Fungsi akar, nah itulah tadi video pembelajaran yang kita pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video tadi sudah disimak. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Iya, Sipa silakan nak. Apa yang mau ditanyakan? Apa itu klorofil? Iya, klorofil adalah zat hijau daun, jadi berada di daun yang membuat warna daun itu menjadi hijau. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ya, Nurfadil apa nak? Jadi fotosintesis adalah proses memasak makanan pada tumbuhan. Jadi kalau manusia memasak di dapur, tapi kalau tumbuhan memasak di daun. Tapi untuk materi fotosintesis dan klorofil akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Bisa? Iya. Perhatian? Perhatian. Nah, bagus, masih semangat. Oh, tidak ada lagi Wahidi. Nah, sekarang Bapak membawa tanaman dari rumah. Tanaman ini sebenarnya tanaman apa ini? Ada yang tahu tanaman apa ini? Assalamualaikum. Tomat. Bagaimana kabarnya hari? Ya, ini tomat. Tapi ini bunganya bukan dari bunga tomat ya. Cuma karena tidak ada tadi bunganya, jadi Bapak ambil bunga dari tumbuhan lain. Ini bunganya tanaman bunga kamboja. Kenapa tidak ada buahnya? Tidak ada buahnya karena belum keluar. Nah, sekarang Bapak jelaskan. Di sini ada bagian-bagian tumbuhan, ini namanya tumbuhan. Di sini apa namanya ini? Akar. Ini bagian apa namanya? Akar. Ini? Nah, ini. Bapak akan memberi tugas. Jadi ini namanya lembar kerja peserta didik. Jadi nanti ditulis nama kelompoknya, nama orangnya, kemudian ditulis jawabannya. Ada 2 lembar di sini. Setelah itu, setelah selesai nanti masing-masing kelompok mempresentasikan atau ke depan untuk membacakan hasil kerjanya. Bisa? Ya, sekarang Bapak bagikan LKPD-nya. Ya, jadi dikerjakan secara berkelompok. Di sini nak, di sini. Jadi jawabannya ditulis di dalam kolom, di dalam kotak.
Ya, kalau ada yang kurang dipahami atau mau ditanyakan tentang pengisian LKPD-nya bisa bertanya. Jadi diisi bagian yang sudah dikosongkan dan titik-titik. Nah, sekarang sudah selesai anak-anak? Jadi sekarang waktunya presentasi per kelompok. Jadi yang naik pertama kelompok melati. Iya, silakan naik kelompok melati. 3 pernah. Dibacakan hasil pekerjaannya di depan sini. Iya. Sekarang dibacakan hasil pekerjaannya. Ya, mulai. 1. Bunga. Bunga sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. 2. Daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. 3. Buah. Fungsi buah menyimpan cadangan makanan. Iya, itu tadi presentasi. Jangan dulu turun. Itu tadi presentasi dari kelompok melati. Kelompok lain ada yang ditanyakan? Tidak ada? Iya, tidak ada. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok melati. Ya, silakan duduk kembali. Nah, tadi ke teman kalian sudah presentasi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sekarang Bapak ingin bertanya lagi untuk memberikan penguatan. Siapa yang tahu fungsinya akar? Coba angkat tangan. Iya, Nurfadila apa nak? Iya, benar sekali. Jadi akar berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Tepuk tangan untuk Nurfadila. Nah, sekarang tadi sudah bekerja secara kelompok. Sekarang semuanya kembali ke tempat masing-masing. Jadi kelompoknya dibubarkan. Ya anak-anak, tadi kita sudah mengerjakan LKPD secara berkelompok. Tapi kayaknya masih mengantuk lagi. Sekarang bersatu kali, berdua kali, bertiga kali. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang saatnya mengerjakan lembar evaluasi. Jadi lembar evaluasi untuk melihat kemajuan perkembangan yang telah materi Bapak tadi sampaikan dan kalian simak di video. Sekarang Bapak akan membagikan lembar evaluasi dan dikerjakan perorangan, bukan lagi per kelompok. Jadi secara individu. Sudah selesai anak-anak? Ya, sekarang dikumpulkan di depan. Sekarang dikumpul yang sudah dikumpul di sini. Ya, sekarang dikumpulkan semuanya. Nabil kumpul. Dari beberapa yang Bapak ada yang sudah bisa, ada yang masih belum. Jadi tetap belajar di rumah anak-anak. Jadi anak-anak, hari ini kita telah belajar materi bagian-bagian tumbuhan. Bapak harap kalian sudah memahami dan mengerti bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Jadi Bapak ulangi, bagian akar berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Bagian batang berfungsi menyalurkan air dan mineral yang berasal dari akar ke bagian tumbuhan. Kemudian bagian daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Bagian bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Hari ini ada materi yang sulit dipahami anak-anak? Tidak ada? Ada yang tidak disukai? Tidak ada?
Semoga materi hari ini bermanfaat dan berguna untuk kalian pelajari. Untuk materi besok tentang fotosintesis, jangan lupa kalian membawa gunting, lem, atau isolasi karena kita akan membuat proyek clipping. Paham? Ya. Bapak harapkan kalian terus belajar di rumah setelah sholat maghrib mengaji. Kemudian setelah mengaji bisa belajar. Nah, sekarang sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Dela. Maju Dela. Kita pulang. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Istai. Kiamat. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Posisi berdoa. Doa dimulai. Jadi pulang nanti nak hati-hati di jalan, lihat kiri kanan, lihat kendaraan nak. Ya, sekarang boleh pulang. Nah, setelah berdoa pulang tadi, sekarang saatnya kita pulang. Di jalan, hati-hati di jalan, lihat kiri kanan, lihat kendaraan. Karena kendaraan itu dari Besina, tidak enak kalau kena tina. Jadi hati-hati di jalan saat pulang sampai di rumah. Salam sama orang tua dan cium tangan orang tua kalau sampai di rumah. Sekarang pulang-pulang bagian sini. Arispa, Dena, ya, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari apa ini hari? Kamis. Iya, Kamis manis. Jadi di sini manis semua, kecuali yang menguap. Iya, muslimah semangat nak. Iya, semua rapi hari ini. Rapi, semua kelasnya bersih. Bersih sekali. Hari ini siapa yang tidak hadir? Maipa. Kemana Maipa nak? Sakit. Oh, sakit Maipa ya. Maipa itu anak saya yang juga bapak sebenarnya. Kalian juga semua. Semoga Maipa cepat sehat dan bergabung bersama kita lagi untuk mengikuti pembelajaran. Tapi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Sri. Sri gilirannya hari ini. Silakan maju Sri. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Iya, terima kasih Sri. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, anak-anak sudah semangat semua? Sudah. Yusman semangat? Berapa persen semangatnya Yusman? 100%? Iya, senyumnya Yusman itu sangat manis sekali. Nah, Vina, kenapa yang murung terus nak? Semangat, nah. Kita tepuk dulu, tepuk semangat.
tidak semangat Wahyudi. Nah anak-anak, kebetulan hari ini kita akan memasuki pelajaran tentang proyek P5 PPRA. Ada yang pernah dengar proyek P5 PPRA? Iya, tidak, karena proyek ini memang baru di kurikulum baru. Kurikulum baru itu namanya kurikulum Merdeka. Jadi proyek P5 PPRA, mari kita lihat. Berdoa sudah selesai tadi. Jadi proyek P5. P5 itu artinya ada huruf P-nya sebanyak 5. P-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada P-nya 5. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah ditambah juga PPRA. Apa itu PPRA? Profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin, bukan namanya Bapak Rahmat Suparman, mirip-mirip sedikit. Jadi untuk proyek kita mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi di sini kita akan mengolah limbah plastik menjadi eco-free. Kalau eco-free pernah dengar juga? Tidak. Jadi eco-free ini artinya botol, bisa botol aqua, botol sembarang yang diisi dengan plastik secara padat dan dibuat berbagai macam kerajinan. Bisa meja, kursi, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang dibuat untuk bahan bangunan. Ya, oke, baik. Ya, anak-anak, Bapak tadi sudah menjelaskan apa proyek kita hari ini mengenai kursi eco-free. Jadi kita akan membuat kursi eco-free, yaitu kursi dari plastik yang diisi dengan sampah. Kenapa kita mengambil tema itu? Ada yang tahu? Ya, karena di sekeliling kita sudah banyak sampah yang tidak terurai, misalnya plastik. Itu yang akan membuat lingkungan menjadi rusak. Makanya kita berusaha mencari cara bagaimana kita menempatkan sampah-sampah tersebut agar bermanfaat dan dapat digunakan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam proyek, Bapak akan memberikan asesmen diagnostik. Apa itu asesmen? Atau penilaian untuk melihat kemampuan awal anak-anakku sekalian. Jadi mungkin di sini ada yang suka melihat langsung, ada yang suka melihat video, ada yang suka mendengar. Jadi nanti Bapak melihat semua kemampuannya dari asesmen yang Bapak berikan. Jadi di sini ada 2 asesmen. Bapak akan membagikan kepada kalian semua untuk dikerjakan sebelum kita masuki proyek. Jadi Bapak akan membagikan asesmennya. Ya, anak-anak tadi sudah mengerjakan asesmen diagnostik. Jadi nanti Bapak periksa. Dari sebelum itu Bapak akan menunjukkan video tentang ancaman sampah plastik. Jadi nanti di dalam ada kita bisa memanfaatkan sampah atau masalah sampah. Itu sampah kemana, diapakan, dan apa yang terjadi jika terjadi penumpukan sampah. Jadi Bapak akan memutar videonya. Pernahkah kalian menyadari berapa banyak jumlah plastik sekali pakai yang kita gunakan setiap harinya? Mulai dari tas belanja plastik, sedotan plastik, kemasan makanan dan minuman, serta masih banyak lagi produk berbahan dasar plastik yang lainnya. Lalu, kemanakah semua sampah plastik yang kita gunakan itu berakhir? Ya, dari situ sampah-sampah yang terbuang tidak digunakan akan merusak lingkungan. Plastik, material berkarakter ringan dan tahan lama ini pasti akan dijumpai dalam keseharian kita. Selain praktis, plastik sangat digemari karena harganya yang relatif murah dan mudah didapatkan. Namun sifatnya yang tidak mudah rusak membuat plastik sulit terurai sehingga tidak ramah lingkungan.
pemakaian tas plastik, berarti kita juga mengurangi konsumsi bahan bakar minyak yang merupakan salah satu sumber energi non-renewable. Plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat digunakan secara alami. Namun meski pelak ajur dan jelek, plastik tidak akan benar-benar hilang. Akan tetapi berubah menjadi partikel plastik berukuran mikro atau yang dikenal dengan sebutan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat tentang video ancaman sampah. Sampah itu bagaimana jika bertumpuk dan tidak dapat diperbaharui karena plastik itu membutuhkan waktu berpuluhan tahun, bahkan ratusan tahun untuk bisa terurai. Tidak seperti kalau daun-daun jatuh langsung cepat membusuk dan terurai. Kalau plastik membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Kalian sudah menjadi orang tua, plastiknya belum terurai. Dela nanti putih semua rambutnya, tapi plastik yang nabuang dulu waktu kecil belum terurai, masih tetap menjadi plastik. Jadi membutuhkan waktu puluhan tahun. Nah, sekarang Bapak juga akan menampilkan video tentang konsep 4R. 4R itu apa? Di sini ada recycle, reuse, reduce, replace. Nah, apa itu semua? Nanti ada di video. Mari kita saksikan videonya. Cuaca beberapa hari ini sangat terik dan panas. Oh, aku butuh sesuatu agar tidak dehidrasi. 1 gelas orange juice aku rasa cukup untuk menghilangkan dahagaku. Tapi jika tidak ada pun, aku rasa 1 botol air putih juga tidak apa-apa. Ups, ada yang salah. Kata Bu Guru, makan dan minumlah sambil duduk. Benar sekali. Harus duduk kalau minum dan makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Woi, kamu buang sampah sembarangan. Kenapa dia buang sampah sembarangan? Mirip Wahyu itu. 1 sampah, 2, 1 sampah, 2, 3 bertumpuk. 5 dan seterusnya sampai sampah menumpuk setinggi gunung. Oh, gunung? Apa hubungannya dengan gunung? Bukan gunung, tapi kita sedang membahas tentang sampah. Dan ini menjadi masalah gawat. Maka tidak ditangani dengan segera, bisa jadi dunia tempat kita tinggal akan tertumpuk banyak sampah. Wow, bahaya itu. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan sampah. Banyak cara untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah menjadi barang-barang yang berguna. Ada tulang ikan. Misalnya, sampah botol plastik yang tadi kita Nah, makan dibuat bisa berguna. digunakan untuk tanaman. Barang-barang bekas dan sampah tersebut dapat kita olah dengan cara 4R: reuse, reduce, recycle, dan replace. Itu bahasa Inggris. Nah, Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang reuse masih dapat menggunakan digunakan kembali. fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, Nah, tadi kita sudah melihat ada 2 video yang ditayangkan tentang video ancaman sampah dan video pengelolaan sampah, yaitu 4R atau reuse, reduce, recycle, dan replace. Sekarang Bapak punya soal asesmen formatif untuk melihat kemampuan kalian dalam menyimak video tadi. Jadi dikerjakan secara perorangan atau individu. Bisa dipahami anak-anak? Masih semangat? Kenapa loyo-loyo? Ina semangat nak? Sipa? Yo kok. Bagus. Sekarang Bapak akan membagikan lembar evaluasinya.
Jatuh dong.